Memang pemukulan seperti apa Pak Rudiana terhadap masnya? Langsung aja pancal, pukul, ibaratnya kepala lah. Yang kecelakaan mereka kan, tapi yang mengalami penganiayaan itu orang lain. Termasuk kepalanya dipukul pakai apa namanya, gembok sama. Kalau Masa remajanya telah hilang oleh aparat-aparat yang kejam, jahat, walaupun ribuan cobaan telah menghantamnya. Almarhum ibu bapaknya Supri dan Jaya pasti bangga di surga, punya anak sekuat. ibu dan bapaknya Supri ini ya, ini ternyata sudah meninggal guys. Ya, bagaimana kesedihan ya yang dirasakan oleh para terpidana ini. Dan sesabar ini. Semangat buat semuanya, support dan doa terbaik buat kalian. Ya, 3 duta air kencing terpantau sedang berpesta di puncak. Dengan rasa tak punya malu, Gugun dan Rudiana malah berjoget ibarat tak peduli dengan isu yang beredar. Tangkap si Pasren sekarang juga ya, di sini ada tangkap si Pasren sekarang juga. Saya tidak pernah dinas di Kota Madia. Saya dinasnya di kabupaten dan tidak pernah di Polres. Dia dinasnya di kabupaten dan tidak pernah di Polres, itu menurut pengakuan Pak Anwar ya ini ya. Dan beliau mungkin merasa malu, merasa nggak enak, merasa nama baiknya dicemarkan. Bisa saya perkarakan, kamu tidak bisa membuktikan. Nah, bisa diperkarakan jika tidak bisa membuktikan siapa yang memukuli. Ramainya kembali kasus Vina Cirebon akhirnya menuai beberapa kontroversi, bahkan beberapa nama terseret. Salah satunya ada beberapa nama yang terseret, yaitu tentang penyiksaan atau dugaan-dugaan penganiayaan. Dan beberapa hari ini foto-foto atau video-video anggota polisi itu beredar bahwa ia diduga melakukan sebuah penganiayaan. Dan saya tidak lupa, saya akan sapa dulu teman-teman yang berada di luar negeri, yang berada di tanah Nusantara ini. Semoga kalian sehat semuanya, dilancarkan dalam mengais rezeki dan lancar dalam urusan apapun. Ada lagi beredar video anggota kepolisian tersebut mengklarifikasi dan memberikan suatu jawaban karena beliau merasa namanya terseret-seret dan bantah menganiaya terpidana pakai gembok. Terpidana ini saat di sidang PK ya kemarin itu mengatakan hal seperti ini. Bebaskan itu lakukan, termasuk kepalanya dipukul pakai apa namanya, gembok sama. Kalau itu kurang tahu saya. Nah, saudara bisa buka topinya, lebih memperlihatkan bekas gemboknya masih ada? Masih Pak. Nah, coba diperlihatkan. Maju sini. Nah, ini dilihatkan kepada hakimnya. Sidang 7 terpidana diperlihatkan bekas pukulan gembok oleh Pak Anwar pada Pak Hakim ya. Oh, mana? Nah, ini katanya sembuhnya hanya dengan bubuk kopi mentah ya, kopi ditaburkan begitu di lukanya, seperti itu. Ini menurut pengakuan Hadi terpidana ya yang kemarin sidang PK ya. Nah, sebenarnya hal seperti ini kemarin kenapa tidak dikonfirmasi dulu? Anwar itu Anwar siapa, asal pada memviralkan saja ya. Saya juga membuat sebuah video, akan tetapi saya belum tentu itu kebenarannya ya. Saya tidak tahu, belum tentu itu kebenarannya gitu ya. Dan masih ada di video saya ya. Dan memang ada beberapa terpidana itu menurut pengakuannya itu benar-benar dianiaya dan mengalami penyiksaan. Dan contohnya ya, terpidana yang satu ini. Tatapan matanya memang polos, masa remajanya telah hilang oleh aparat-aparat yang kejam, jahat. Namun dengan keikhlasannya mereka sangat kuat sampai sekarang. Semangatnya tidak pernah patah, walaupun ribuan cobaan telah menghantamnya. Semua itu demi keadilan. Almarhum ibu bapaknya Supri dan Jaya pasti bangga di surga, punya anak sekuat. Ibu dan bapaknya Supri ini ya, ini ternyata sudah meninggal guys. Ya, bagaimana kesedihan ya yang dirasakan oleh para terpidana ini, sudah mengalami ya dugaan-dugaan penganiayaan, berbagai dugaan penganiayaan yang sangat banyak sekali ya. Dan sesabar ini. Semangat buat semuanya, support dan doa terbaik buat kalian. Kebenaran semakin terang, Allah dengan kuasanya beserta semesta sedang bekerja. Tetap melangitkan doa dan suarakan kebenaran. Tenang kawan-kawan, bulan ini insya Allah kalian bebas. Ya, dipukul pakai gembok ya, disuruh minum air kencing, diinjek-injek, di staples. Luar biasa biadabnya. Jika itu memang benar seperti apa yang mereka katakan, seperti yang terpidana katakan ya. Dan ada saksi juga yang namanya Aldi itu kemarin juga mengatakan bahwa ada penyiksaan. Gugun. Aris Papua, Aris Papua, Parudiana. Pak Rudiana. Kalau Gugun ngapain? Nyetrum, balsam.
mukul, injak-injak, Kalau Aris Papua, sama, mukulin. memang pemukulan seperti apa Pak Rudiana terhadap masnya? Langsung aja pancal, pukul, ibaratnya kepala lah. Langsung pukul-pukul aja di dalam kanit. Jika ini memang awalnya kasusnya ini memang kecelakaan, akan tetapi yang kecelakaan mereka yang mengalami penganiayaan itu orang lain. Jika ini memang tidak benar dan hanya dari keterangan aib yang menguatkan itu kan hanya keterangan aib awal-awalnya kan di situ hingga terjadinya penangkapan ya dugaan-dugaan penyiksaan itu kan dari keterangan-keterangan aib. Bayangkan ya. Setiap sore? Enggak, sorenya aja pas kena, jam setengah 5 sampai jam 12. Jadi dipukulin lagi sama yang penjaga Nah tahanan tuh. ini ya mengaku dipukulin ya sama di sini sudah ada tulisannya di sini ya, ada 3 nama ya di sini ya. Dan kemarin ada yang menyebutkan bahwa Bapak Anwar ya itu juga ikut mukul pakai gembok, tapi kita tidak tahu Anwarnya itu Anwar siapa ya gitu ya. Akan tetapi yang disebut-sebut oleh Aldi saksi ya itu adalah orang-orang ini yang disebut gitu. Setelah viral dan dinobatkan menjadi duta air kencing di negara Konoha, kini aktivitas Gugun Gumilar, Ibtu Rudiana, dan Aris Papua langsung menjadi sorotan para warga Ples 62. Bersama para rekan dari geng motornya, terlihat mereka sedang berada di naik-naik puncak gunung. Nah, ini pada di puncak ya. 3 duta air kencing terpantau sedang berpesta di puncak. Itu menurut video ini ya. Nah, ini ya 3 ini ya yang namanya Gugun, Aris Papua gitu ya. Terus Rudiana itu yang tadi disebut-sebut oleh Aldi tadi gitu ya. Jadi di sini tidak ada yang namanya Bapak Anwar, itu juga tidak ada ya. Dengan rasa tak punya malu, Gugun dan Rudiana malah berjoget ibarat tak peduli dengan isu yang beredar. Nah ini di sini memang ada beberapa orang ya di sini yang jelas itu tadi Gugun tadi memang lagi bareng sama Bapak Rudiana ya tadi ya. Tadi lagi bareng sama Bapak Rudiana bersama-sama dengan Bapak Rudiana. Ini satu ruangan di sini ya teman-teman. Akan tetapi kita tidak tahu kebenarannya bagaimana ya. Ini dugaannya orang ini yang menyiksa gitu ya. Nah teman-teman, jika ini benar ada dugaan-dugaan penyiksaan ya, ini nanti siapa yang akan bertanggung jawab jika nasib-nasib para terpidana ini ya yang sudah direnggut masa depannya, kebahagiaannya ini sudah terenggut semua. Ya, jika PK ini menang dan dikabulkan, terus ternyata ini kasusnya bukan pembunuhan dan akhirnya kecelakaan. Berarti beberapa terpidana, 8 terpidana ini adalah korban. Korban salah tangkap, ya, korban penyiksaan, dan korban kebiadaban, dan korban dari kekejaman penegakan hukum. Ya, masa depannya selama 8 tahun yang orang-orang sudah menikmati hidup, menikmati kebahagiaan, menikmati kesenangan yang nikah ini itu, mereka hanya bisa terdiam, merenung, ya kapan saya akan dibebaskan dan menunggu keajaiban Tuhan. Akan tetapi keajaiban Tuhan jika memang ia tidak bersalah, nantinya juga akan ada jalannya. Sekarang sedang mengajukan PK dan mudah-mudahan PK dikabulkan ya. Tangkap si Pasren, tangkap Kahfi dan Pasren gitu ya. Sekarang juga ya di sini ada tangkap si Pasren sekarang juga. Jangan lupa Aib Rudiana, si duta gembok dan duta air kencing ya, itu di sini gitu. Sangat antusias sekali ini masyarakat ya. Mungkin ini juga di Cirebon ya gitu. Mungkin tetangga-tetangga para terpidana mungkin gitu ya di sekitar situ mungkin ya, karena memang sangat antusias membela. Ya masyarakat sekarang ini banyak sekali yang membela karena masyarakat ini tidak bodoh ya, melihat dari TV aja sudah tahu bagaimana sih sebenarnya rangkaian kasus Vina Cirebon ini gitu ya. Dan teman-teman, kita akan melihat ya bagaimana perasaan Bapak Anwar ini setelah diviralkan. Tentunya kecewa sekali ya, karena ia itu tidak tahu menau ya tentang penyiksaan atau dugaan-dugaan penyiksaan itu tidak tahu menau, akan tapi videonya diviralkan oleh beberapa orang bahwa itulah duta gembok yang ikut menyiksa seperti itu. Tidak ada kata dugaan ya, tidak ada kata saya kurang tahu benar atau tidaknya gitu ya. Jadi langsung menuduh ke Pak Anwar. Saya mau lihat klarifikasi Pak Anwar ini bagaimana. Ya kita lihat bersama-sama
Ya, dan kita itu jangan asal menuduh, jangan asal viralkan dan pakai kata-kata yang langsung tuduhannya kepada Bapak Anwar ini. Kasihan juga. yang sudah memanfaatkan kasus Vina ya, keterangan dari tersangka terpidana dan di persidangan pengadilan negeri Kota Cirebon yang menyebut nama Bapak Anwar, polisinya yang menganiaya pakai gembok. Ya, kebetulan nama saya Anwar juga, tapi Anwar Buyung ya. Kebetulan saya dinas di Cirebon, tapi di kabupaten itu penyidiknya di sana di Polres Cirebon Kota, yang Kota Madia Cirebon. Saya tidak pernah dinas di Kota Madia, ada dinasnya di kabupaten dan tidak pernah di Polres. Dia dinasnya di kabupaten dan tidak pernah di Polres, itu menurut pengakuan Pak Anwar ya, ini ya. Jadi simak baik-baik agar teman-teman yang suka mengedarkan video di TikTok maupun di media manapun ya, Instagram, di YouTube ya, stop lah ya. Ini sudah ada klarifikasi seperti ini ya. Di Polsek terus. Dia di Polres, di Polsek ya. Tahun 2003 Ini di Polsek ya. sampai sekarang mau pensiun ada tugasan di Polsek, pernah di Polres ya, dan saya tidak pernah dinas di reserse. Nah, ini tidak pernah dinas di reserse ya. Umur ya, kepolisian saya tidak pernah. Jadi kamu jangan memanfaatkan demi konten ya, memanfaatkan nama saya dan wajah video-video saya diambil oleh saya pelaku penganiaya, pelaku pembunuhan Vina ya. Seolah-olah saya yang menganiaya pakai Nah, gembok. ya betul sekali ya, karena memang ya terpidana kemarin menyebutkan bahwa Pak Anwar yang memukul pakai gembok gitu ya. Ya, Anwar yang mukul pakai gembok. Pemeriksaan tersangka tapi bocor. Itu Anwar siapa? Saya tidak tahu. Itu Anwar siapa gitu. Jadi beliau ini klarifikasi ya, memberikan sebuah jawaban atas viralnya video-video yang sudah dibuat konten, dan beliau mungkin merasa malu, merasa nggak enak, merasa nama baiknya dicemarkan. Saya tahu dulu baru diupload. Jangan ngapa-ngapain nama-nama sama-sama. Betul. Terus asal upload foto saya demi konten biar laris, tayangan kamu banyak. Enak-enaknya aja ngapain. Dan bisa saya perkarakan gitu. Tapi tidak bisa. Nah, bisa diperkarakan jika tidak bisa membuktikan siapa yang memukuli. Kalau tidak bisa saya memukul sesuatu ini akun mematangnya lah. Segera dihapus, tarik lagi videonya. Ya, ini akun Mata Elang ya. Ini subscribernya atau followernya Mata Elang, tolong kasih tahu ya. Channel Mata Elang hapus videonya, katanya gitu ya, minta dihapus videonya gitu. Gampang-gampang mencemarkan nama orang. Betul. Bukti langsung diupload, langsung disebarkan. Biar laris tayangan. Rame, laris tayangan apa viral gitu, maksudnya begitu. Enak-enak ambil foto orang, video orang, dengan akun Facebook saya yang dulu udah dihapus. Kalau dihapus saya laporkan nanti dari sini. Saya nggak pernah dinas di Kota Madia. Itu kasusnya di Kota Madia. Penyidik bukannya tersangka di Kota Madia, Cirebon, Polres Cirebon Kota. Kalau saya dinasnya di Polres Kabupaten Cirebon dan tidak pernah dinas di Polres. Saya di Polsek terus. Oke Pak, bagus, ini sangat luar biasa ya. Klarifikasi dari Pak Anwar ini sangat luar biasa sekali. Ya benar, biar tahu kebenarannya Pak. Jadi netizen juga tahu, masyarakat juga tahu, karena kasus Vina ini sedikit apa yang diucapkan oleh terpidana, oleh saksi yang mengetahui ya kejanggalan-kejanggalan itu langsung viral Pak. Jadi bagus Pak. Aduh, luar biasa Bapak ini. Mudah-mudahan Bapak polisi yang sangat baik dan bijaksana ya Pak, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Mudah-mudahan Bapak seorang penegak hukum mengayomi masyarakat dengan baik ya. Di Cirebon saya di Polsek terus, di Polres. Tidak pernah di reserse. Ya, tolong dicabut videonya. Ya, awas, dihapus. Video kalau tidak saya laporkan. Demi konten, biar banyak, biar laris tayangannya, asal aja ngambil copot Mantap, wajah mantap, orang, mantap. nyamain aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu klarifikasi dari Bapak Anwar ya, bijaksana sekali ya klarifikasinya.
Beliau kayaknya sih, menurut saya juga lihat wajah-wajahnya, ini orang baik memang. Saya lihat wajah-wajahnya dari awal saya melihat akun TikToknya itu kemarin ya. Itu saya sudah lihat ya, makanya saya tidak bisa ngomong apa-apa kecuali saya cuma bilang itu Polresta Cirebon kan gitu ya. Gitu doang. Dan saya juga bilang bahwa saya tidak tahu kebenarannya, apa benar atau tidak Anwar ini atau tidak. Saya cuma bilang gitu ya kemarin ya. Memang ini dibanjiri videonya TikTok ini 145K itu kemarin ya. Wow, keren ya kan? Viral gitu ya. Dan banyak komentar-komentar di video itu kan, tapi ternyata itu salah. Para netizen, masyarakat juga kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jika ada hal yang seperti ini, berita viral misalkan gitu ya, mengatakan bahwa ada dugaan siksaan atau apa, harus klarifikasi dulu siapakah sebenarnya pelaku. Misalkan Pak Anwar, yang nyebut Anwar, itu siapa Anwarnya, itu Anwar siapa? Kita harus cross check dulu ya, jangan asal tuduh gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video saya sampai selesai. Terima kasih dan sampai ketemu di video saya berikutnya.